Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan cara orang yang masuk surga itu dengan sendiri, ya, dia masuk sendiri. Mungkin malam subuh ini kita akhiri kelompok C, ya. Kita lanjutkan nanti dengan model yang masuk surga yang lain, ya. Ada 7 yang kita sudah bisa pahami. Satu yang digiring masuk surga, digiring, ya, bersama-sama. Kemudian masuk surga dijemput dengan seperti kafilah, ya. Masuk surga masuk dengan sendirinya, ya, masuk dengan sendirinya. Kemudian masuk surga, surganya didekatkan, ya. Kemudian masuk surga karena diwariskan, ya, 5 itu, ya. Kemudian masuk surga diperintah masuk surga, udkhulu, ya, diperintah. Jadi dari gambaran-gambaran itu menunjukkan perbedaan amal-amal yang dilakukan, ya. Amal-amal yang dilakukan itu yang menunjukkan perbedaan tersebut, ya. Bagi kita bisa selamat saja dari azab api neraka itu sudah syukur, ya. Ada diceritakan dalam suatu hadis, orang yang masuk surga itu sangat dekat, sangat ibarat kita tuh surga yang paling bawalah gitu, ya. Diminta pindah nggak mau dia, saking sudah senangnya gitu, ya. Mari kita kaji ini, karena kajian ini tidak lain adalah semua diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Karena cerita di dalam Al-Quran inilah akan menjadi inspirasi kita berbuat, ya, beramal, ya, berdasarkan apa yang diceritakan di dalam Quran, gitu, ya. Sudah pasti orang yang masuk surga masuk sendiri, seperti kita mau naik pesawat lah, ya. Kalau sudah ada kartu member yang kelasnya gold atau primer, itu masuk sendiri kapan saja waktunya, gitu, ya. Bisa duluan, bisa belakangan, ya, terserah kita, gitu. Menunjukkan kelasnya. Mari kita ulangi ayat 30, 31, 32, ya. Sebagai gambaran di sini ada peranan malaikat waktu dia mewafatkan kita, ya. Pertama, orang yang diwafatkan dalam keadaan zolim, menzolimi diri sendiri. Kemudian ada yang diwafatkan dengan thayyib, gitu, ya. Jadi kalau bahasa kita yang sering umum, ya, mati dalam keadaan husnul khotimah dan mati dalam su'ul khotimah, gitu, ya. Mari kita lanjutkan, ya. Kemudian
dikatakan kepada orang yang bertakwa, wa qila lil ladzina amanat taqwa lil ladzina taqaw, pada yang takwa, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, gitu. Qalu khaira, mereka berkata kebaikan semua dalam hidupnya itu baik, ya. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, ya. Fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini tentu adalah yang baik pula, gitu ya. Waladarul akhiratu khair, dia sungguhnya kampung akhirat, surganya lebih baik daripada di dunia ini. Wala ni'ma, dan itu sebaik-baik darul muttaqin, ya. Jadi punya gambaran kita bahwa apa yang diriwayatkan di dalam keseharian kita itu, wirid sambil doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa la ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Doa itu makbul, ya. Hidupkanlah kami dalam keadaan baik, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Doa seperti itu, ya. Apa itu? Hidupkanlah di dalam kehidupan kami yang baik. Fahayyina itu dari kata hayyai, ya, yang berurat akar dengan apa yang kita baca dalam tahiyat terakhir, wa tahiyyat, ya, tahiyat, at-tahiyat, ya, pemberian penghormatan karena baik. Dalam arti kata itu, hayya itu, kalau kita berdoa semoga kita dihidupkan dalam keadaan baik, berarti satu, tidak tersentuh dengan hal-hal yang maksiat. Mudah-mudahan kita tidak tersentuh dengan hal-hal maksiat, ya. Kemudian baik, dihidupkan Allah dalam hidup kita ini, hidup dengan semangat belajar, ya, dalam pengertian kata itu, ya, belajar. Kemudian iman, kemudian amal. Jadi kita dihidupkan semangat berilmu, semangat beriman, dan semangat beramal. Itu yang dimaksud dengan itu, ya. Jadi orang ini orang yang makbul, apa-apa yang diwiridkan, ya. Kalau kita lihat hubungannya, ya. Jannatun 'adnin, bagi mereka itu surga, yadkhulunaha, masuklah ke dalam surga, ya, mereka masuk ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, lahum fiha ma yasha'un, masuk surga dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu termasuk istimewa, ya. Ma yasha'un, apa yang diinginkan. Ada yang masuk surga diberi gelang, diberi pakaian sutra, kan gitu.
Ma yasha, apa yang dia pengen dalam surga itu diperoleh ya. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikian itulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Dari kata thayyib itu tidak keruh, tidak resah. Ya, thayyib itu baik artinya. Namun dalam arti detailnya tidak keruh, jadi tenang gitu ya. Orang yang mati dalam keadaan tenang. Yaquluna salamun alaikum, dan malaikat berkata, para malaikat, banyak malaikat, salamun alaikum udkhul jannah, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun ya, karena kalian telah kerjakan apa yang kalian kerjakan ya. Nah, kita lanjutkan. Ada sebaliknya, ini sebaliknya ya. Jadi diceritakan juga orang yang masuk neraka, padanannya. Ayat 33. Tidak ada yang ditunggu mereka selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka Allah tidak menzalim mereka, justru mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri ya. Jadi di sini itu bukan berarti orang kafir itu orang Islam pun bisa kafir ya. Kita sudah jelaskan dalam satu episode, kita jelaskan mengenai kafaro, kata kafaro. Karena sekarang ini di medsos timbul banyak persoalan ya, mengkafirkan tuh banyak pihak-pihak yang tidak senang. Makanya kita kaji, kita bentangkan kata kafaro itu dalam Al-Quran. Jadi kafir itu bukan berarti orang kafir yang tidak beriman, bisa juga orang Islam ya jadi kafir. Hal yang zurun, tidakkah mereka menunggu? Siapa yang menunggu itu maksudnya dijelaskan ini buat tanda kurung orang kafir. Sebetulnya siapa saja yang berbuat tidak sesuai ya. Hal yang zurun, kamu lihat, illa anta tiahumul malaika, kecuali menunggu datangnya malaikat, atau ya dia amru rabbik, atau perintah putusan Allah Subhanahu wa taala ya, perintah diberi azab. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikian itulah yang telah dibuat oleh orang-orang sebelum mereka. Wa ma zalamahumullah, mereka menzalimi Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka dahulu menzalimi diri mereka sendiri. Maka ayat 34-nya, maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka peroleh. Allah yang mereka melakukan Allah ya.
fasabahum sayiat ma'amilu, lalu mereka ditimpa balasan kejahatan karena apa yang diamalkan oleh mereka. Wa haqqa bihim, yang meliputi mereka, maka bihi yastahzi'un, yang mereka olok-olok gitu ya. Yang olok-olok, katakanlah akhirat itu impian aja, pikiran-pikiran saja mereka, seolah-olah mereka tahu bahwa akhirat itu ada gitu ya. Dan kepercayaan kepada akhirat itu merupakan kepercayaan yang paling utama ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, itu penting, yakin, bukan percaya saja, bukan beriman tapi yakin. Nah, itulah kita proses memahami mengenai hari akhirat itu supaya timbul tingkat keyakinan yang tinggi. Dan mereka berkata, jika Allah mengendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula mengharamkan sesuatu tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan jelas ya. Jadi ini mereka beralasan